Shalom, puji Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Adol Bastian Butar dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Ros Ministry. Apa kabar Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Doa dan harapan saya semuanya sehat-sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, karena kekuatan Tuhan, semuanya bisa berhasil. Puji Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan diberkati dengan suatu pengajaran, yaitu dengan topik kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Diambil dari kitab Filipi 2 ayat 12 sampai ayat ke-13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Mari kita baca firman Tuhan ini berkata demikian. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lanjutkan dengan ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Puji Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengar serta merenungkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada kata penting atau kata perintah dari ayat dari Filipi 2 ayat 12 itu terutama ya, kata kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Tentu kita harus pahami, mengerti apa yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatanmu. Ini adalah salah satu topik yang sering diperdebatkan karena ini seputar astrologi atau tentang doktrin keselamatan, ya, yaitu eh, yang mengatakan bahwa manusia ikut berpartisipasi dalam keselamatan, ya, partisipasi manusia dalam keselamatan. Artinya ketika orang sudah menerima anugerah keselamatan, ya manusia pun harus berperan aktif, ya, supaya bisa diselamatkan. Ya, oke. Jadi teologi reform mengajarkan bahwa keselamatan adalah murni anugerah Allah yang diambil dari Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itulah pemberian Allah, jangan ada orang yang memudahkan diri. Jadi bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Kira-kira seperti itu isinya. Jadi artinya tidak ada andil sama sekali dari manusia. Apakah benar demikian? Mari kita belajar bersama-sama. Jika demikian, bagaimana kita menafsirkan nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi yang mengatakan agar mereka mengerjakan keselamatan. Di ayat 12 ya, agar mereka mengerjakan keselamatan. Apakah kita boleh ya setelah menerima keselamatan lalu hidup sembarangan begitu ya, hidup seenaknya, nggak apa-apa, berbuat dosa, hidup lagi seperti hidup masa dulu, toh juga untuk diselamatkan gitu ya, nggak usah hidup kudus ya, apa-apa tetap selamat? Tentu tidak seperti itu ya. Mari kita lihat bersama-sama ya, ini penting sekali ya. Oke, tapi di dasar pemahaman kita yang pertama saya mau sampaikan bahwa keselamatan itu atau dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatanmu ini tidak berarti bahwa keselamatan itu sama dengan usaha manusia, ya. Atau keselamatan itu sama dengan usaha manusia ditambah dengan Allah. Seperti ayat 12-13. Atau barangkali orang saat itu orang Filipi belum diselamatkan. Nah, itu mereka kan sudah dikatakan jemaat yang kekasih. Kalau kekasih itu kasihnya Paulus itu panggilan kekasih karena sudah ada di dalam Kristus. Ya, jadi orang Filipi juga bukan berarti tidak yakin akan selamat atau mereka nanti suatu saat kehilangan selamat, maka mereka harus takut dan gentar. Ya, begitu. Tidak demikian. Bukan juga berarti bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ya. Nah, kalau tidak takut dan gentar ya keselamatan bisa hilang gitu ya. Nah, oke. Oke, baik. Nah, mari kita perhatikan. Kerjakanlah keselamatanmu dari 12. Nah, kita jika melihat ayat 12 sampai 13 secara sekilas ya. Secara sekilas
kita dengan mudah sebenarnya untuk menemukan bahwa inti dari bagian ini terletak pada kalimat perintah di ayat 12, yaitu kerjakanlah keselamatanmu. Ini kata kalimat perintah, kerjakanlah keselamatanmu. Nah, bagian lain dari ayat 12-13 hanya menjelaskan inti itu, ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat berikutnya atau konteks dekatnya di ayat 13 itu sebenarnya untuk menjelaskan inti dari kerjakan keselamatan itu. Oke, baik. Apa yang dimaksud dengan perintah kerjakanlah keselamatan? Apakah perintah ini tentu tidak perintah ini tidak bertentangan dengan ajaran Paulus yang lain tentang keselamatan sebagai anugerah? Karena hampir seluruh kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus bicara tentang keselamatan. Ya, seperti tadi di kitab Efesus, mengatakan keselamatan itu karena kasih karunia atau karena keselamatan itu karena anugerah. Dan di Titusnya juga di Titus juga dikatakan demikian, keselamatan itu karena rahmat Tuhan, bukan karena perbuatan baik dan sebagainya. Ya, Titus 3 ayat yang ke-5 ya. Oke, nah apakah itu berarti bertentangan? Nah, ini yang perlu kita paham bersama-sama, ya. Jadi penyelidikan yang lebih teliti menunjukkan bahwa nasihat ini sebenarnya tidak bertentangan. Ya, sekali lagi bahwa nasihat Paulus ini kepada jemaat Filipi tidak bertentangan dengan doktrin anugerah, tidak sama sekali. Mari kita perhatikan. Ya, pertama kata kerja yang digunakan itu adalah ya dalam bahasa Yunani-nya itu katergazomai, ya katergazomai. Artikan apa? Kerjakanlah, artinya kerjakanlah. Nah, sebenarnya ini lebih bermakna apa? Ya, lebih bermakna menyelesaikan, ya, menyelesaikan. Nah, bisa dapat nanti dibaca di Efesus 6 ayat 13. Jadi bukan menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sekali lagi bukan menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Maksudnya ya oke, jadi berarti menyelesaikan bukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, ya. Jadi berarti sudah ada sebelumnya. Ya, keselamatan itu sudah ada sebelumnya, itu ya. Jadi bukan akan ada gitu, ya. Jadi gitu. Jadi bukan akan ada setelah saya berbuat baik, setelah saya beramal, maka saya memperoleh keselamatan. Nah, jadi di ujung ada keselamatan. Bukan begitu, ya, bukan begitu, ya. Nah, ini penting untuk kita bisa lihat bersama-sama, ya. Oke. Nah, kedua, perhatikan kata mu. Mu dalam frase keselamatan, kata mu berarti ini menunjukkan bentuk jamak. Ya, bentuk jamak. Jadi pemakaian bentuk jamak ini menunjukkan bahwa Paulus ini sebenarnya bukan sedang berbicara kepada keselamatan pribadi-pribadi atau individu. Nah, kalau kita merujuk kepada satu firman Tuhan, Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Itu kata setiap orang, berarti itu individu, individu. Jadi keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi, tidak ada keturunan. Misalnya oleh karena orang tua kita bapak mama Kristen atau mungkin dia pendeta, otomatis anak-anaknya memperoleh keselamatan. Tidak, tidak demikian. Jadi keselamatan itu bukan turunan, ya tidak ada gen di situ. Keselamatan itu tanggung jawab masing-masing. Nah, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. Keselamatanmu ini jamak, ya. Nah, jadi bukan pribadi-pribadi. Nah, iya ini untuk apa? Ini sedang membahas keselamatan secara komunal atau komunitas, ya. Dia sebenarnya menasihatkan jemaat Filipi. Kalau jemaat Filipi kan bukan hanya satu dua orang, berarti banyak, ya. Nah, sebagai sebuah komunitas, yaitu komunitas namanya jemaat Filipi untuk menunjukkan pola hidup tertentu. Nah, yang membuktikan bahwa mereka sebenarnya sudah diselamatkan. Sekali lagi, yang membuktikan bahwa mereka sudah ya diselamatkan. Nah, jadi ini jemaat di Filipi namanya jemaat, berarti orang sudah percaya kepada Kristus. Oke? Jadi ini, jadi sebagai sebuah komunitas untuk apa? Menunjukkan pola hidup mereka, ya. Nah, yang membuktikan bahwa mereka sudah diselamatkan. Artinya
kalau mereka rajin ibadah, rajin berbuat baik, ya, rajin memberikan persembahan, membantu pelayanan, membantu misinya Paulus misalnya. Nah, mereka lakukan itu semua bukan supaya mereka memperoleh keselamatan, tapi mereka sudah memperoleh keselamatan. Itu menjadi pola hidup orang yang sudah memperoleh keselamatan. Harus seperti itu. Ya, oke. Jadi dalam konteks pasal 2 ini, nah ini berhubungan dengan kasih sesama orang percaya, berhubungan dengan kasih sesama orang percaya. Jadi bagaimana Paulus mengasihi jemaat, jemaat mengasihi Paulus dan sesama jemaat saling mengasihi, ya. Itu nanti silakan dibaca. Kalau kita baca satu firman Tuhan, jangan kita hanya ngambil satu ayat atau satu kalimat, ya. Ya, lihat konteks, nanti baca di pasal 2 ayat 1 sampai 4, lanjutkan pasal 14 sampai 15 dan lanjutkan juga pasal 4 ayat 2. Supaya kita bisa melihat di sini. Supaya kita jangan sampai salah kaprah atau salah tafsir gitu ya. Jadi kudus berbuat baik untuk diselamatkan. Ya tidak perlu kita menambahkan anugerah daripada Tuhan. Ya, tidak. Ya, tetapi ada sebagai bukti orang yang sudah memperoleh keselamatan, tentu dia tidak main-main lagi dengan dosa. Dia tidak main-main lagi dengan pelanggaran, kejahatan. Ya, dia harus taat kepada Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, jadi nasihat yang Paulus ini sampaikan ini sebenarnya hampir sama atau serupa dengan Filipi 1 ayat 27. Nah, di Filipi 1 ayat 27 berkata demikian. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Maksudnya apa? Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, percaya kepada Injil Kristus, yang sudah diselamatkan karena Injil Kristus, ya kita harus sesuai dengan hidup kita harus sesuai dengan Injil itu, ya kan? Nah, harus sesuai dengan firman Tuhan, harus taat kepada firman Tuhan. Nah, dengan menunjukkan diri sebagai komunitas yang punya gaya hidup sesuai dengan Injil, itu artinya. Jadi gaya hidup kita harus sesuai dengan isi dari Injil itu sendiri. Nah, jadi jemaat Filipi akan mampu menjadi teladan pada saat itu bagi orang-orang luar yang memusuhi mereka, yang tidak percaya kepada mereka. Nanti silakan baca di Filipi 1, 27, 28, pasal 2 juga ayat 15. Ya. Ternyata pada zaman itu ada orang-orang luar atau orang-orang tidak percaya, bahkan kenal kepada Kristus. Nah, harus mereka hidup di dalam kasih. Mereka harus buktikan bahwa adalah mereka bagian dari sudah diselamatkan itu dengan kehidupan menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Nah, mari kita perhatikan dari semua pembahasan tadi terlihat bahwa nasihat Paulus ini adalah mengerjakan keselamatan. Nah, sebenarnya ini sama dengan nasihat untuk hidup sesuai dengan status yang sudah diselamatkan. Sekali lagi, ini adalah nasihat untuk hidup sesuai dengan status yang sudah diselamatkan. Jadi, kalau kita sudah punya kepercayaan, keyakinan, ya yang dikaruniakan oleh Tuhan, anugerah oleh Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan, kita punya status yang jelas, yaitu sudah diselamatkan. Nah, orang yang sudah punya status keselamatan, tentunya ya harus hidup di dalam ketaatan. Ya, itu adalah mutlak. Ya, dari iman kepada Kristus itu harus disertai dengan perbuatan. Tapi ingat, bukan perbuatan itu yang menyelamatkan kita. Ya, jadi dalam istilah yang lebih sederhana, mengerjakan keselamatan sebenarnya sama dengan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan atau taatlah kepada firman Tuhan atau memiliki ketaatan kepada firman Tuhan atau hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya yang kita dengar, ya. Nah, jadi hal ini juga terlihat dari kalimat di ayat 12. Perhatikan ayat 12. Dia katakan, "Kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu." Wow, ya. Jadi ini diawali dengan kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, coba kita perhatikan. Nah, dalam bagian ini kita akan melihat 3 macam ketaatan. Ada 3 macam ketaatan yang dituntut Allah dari kita. Yang dituntut Allah dari orang percaya. Yang pertama, ketaatan kita itu harus ketaatan yang konsisten, ya. Ketaatan yang konsisten. Diawali di ayat 12, Paulus mengatakan apa tadi? Kamu senantiasa taat. Maka dilanjutkan karena itu. Ya, karena itu kamu senantiasa taat. Nah, hal ini jelas merujuk kepada apa? Konsistensi ketaatan yang sudah ditujukan kepada jemaat di Filipi. Mulai dari awal pelayanan Paulus di sana. Nanti baca di Kisah Rasul 16 sampai waktu Paulus menuliskan surat Filipi.
Nah, ketika ia mulai memberitakan Injil di Filipi, beberapa orang langsung menerima firman Tuhan. Mereka taat dan melakukan firman Tuhan. Nah, ya, nah ini itu. Nah, ketika Paulus berada di tempat lain, ya jemaat Filipi tetap mendukung pemberitaan Injil. Nah, ini bisa kita lihat ini bersama-sama, ya. Ya, ini sebagai tadi kalau kerjakan keselamatan, sekarang kita melihat wujud pengerjaan keselamatan. Ya, wujud apa menjadi wujudnya bahwa kita ini adalah yang bisa dilihat nyata dari kehidupan kita bahwa kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan, ya, atau orang yang sudah memperoleh keselamatan. Yang pertama tadi adalah ketaatan yang konsisten, ya. Nah ini. Nah, kita bisa melihat ketika Paulus berada di tempat lain, jemaat Filipi tetap mendukung pemberitaan Injil. Nah, ini wujudnya. Jadi wujud bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, ya, yaitu jemaat di Filipi itu mendukung pemberitaan Injil. Apalagi mereka tetap bertahan dengan penganiayaan, sekalipun mereka pada saat itu mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus, ya, mereka mengalami penganiayaan terus-menerus, ya, mereka tetap, ya, mereka tetap setia kepada Kristus. Nah, ketika Paulus menulis surat ini pun jemaat Filipi telah memberikan bantuan untuk pekerjaan misi. Luar biasa. Jemaat Filipi itu peduli dengan pekerjaan misi. Dibantu. Ya, apa yang dilakukan misi yang dilakukan oleh Paulus itu dibantu oleh jemaat di Filipi. Nah, itulah dikatakan kerjakan keselamatan. Ya, Paulus tidak hanya pada ketaatan mereka dari dulu sampai sekarang. Tidak. Tapi ia ingin agar mereka terus-menerus mengerjakan keselamatan selagi masih ada hidup. Artinya terus-menerus mereka taat kepada firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, wujud yang kedua, ya bukti yang kedua yang bisa dilihat dari mengerjakan keselamatan itu adalah ketaatan yang tidak dibatasi situasi apapun. Yang lagi, ketaatan yang tidak dibatasi situasi apapun. Nah, tadi Paulus menambahkan bahwa ketaatan jemaat Filipi harus dilakukan bukan hanya waktu Paulus hadir. Sekali lagi, jangan Paulus menginginkan jangan mereka taat itu hanya pada saat Paulus hadir tengah-tengah mereka, tetapi juga terlebih waktu Paulus tidak hadir. Nah, padahal tidak hadir. Nah, makanya dikatakan di dalam sebagian versi Inggris ya frase ini dihubungkan dengan apa? Kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Jadi bukan kerjakan keselamatanmu. Nah ini, jadi yang ini sebenarnya ini hal yang lebih tepat yaitu kamu senantiasa taat. Ya, katakan kerjakan keselamatan. Nah, dari sisi tata bahasa dan konteks surat Filipi, frase tersebut sebaiknya dihubungkan dengan apa? Kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Nah, oke, mari kita perhatikan bersama-sama. Ya, dari sisi tata bahasa itu ada pertama yaitu kata Yunani yang digunakan me atau bukan. Nah, ini seringkali dipakai untuk menerangkan kalimat perintah, ya. Ya. Nah, dalam ayat ini kerjakan keselamatanmu. Ini berbentuk kalimat apa? Kalimat perintah atau disebut dengan imperatif, ya, imperatif. Nah, ini. Nah, sedangkan kamu senantiasa taat, kamu senantiasa taat merupakan kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan atau indikatif. Oke. Nah ini, nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, ide tentang kedatangan Paulus dalam surat Filipi bukan merujuk kepada kedatangannya dulu. Bukan, nanti baca kisah Rasul 16 ya. Bukan. Nah, kedatangan ini bersifat futuris. Ya. Seandainya Paulus berhasil bebas dari penjara, ya baca Filipi 1:2 dan juga Filipi 2:23 24 ya. Ia belum tahu apakah ia akan bebas dari hukuman mati, dia belum tahu. Karena itu dia berpesan. Dia berpesan kepada jemaat Filipi untuk apa? Tetap mengerjakan keselamatan. Artinya tetap taat, ya. Taat baik Paulus ada atau tidak ada. Mereka harus tetap taat, ya. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada Kristus. Jadi ketaatan mereka jangan tergantung kepada ya, tergantung kepada Rasul Paulus gitu ya sebagai pemimpin rohani mereka. Tidak demikian ya. Nah, ini penting sekali.
Jadi kita perhatikan, ini sangat jelas. Jadi apa menjadi wujud dari mengerjakan keselamatan itu, ya. Nah, di sini Paulus perlu menegaskan ya, karena jemaat Filipi ini memang sangat dekat ya dengan Paulus ya, sangat dekat dan juga mengasihi Paulus ya. Kan diawali dengan kata tadi kekasih ya, yang kukasih saudara sering kukasihi kan gitu ya. Nah, mereka bisa terjebak pada ketaatan semu ya. Ya, ketaatan sesaat gitu. Yaitu taatnya hanya karena faktor Paulus atau faktor kalau istilah sekarang ini karena hamba Tuhan saja maka taat gitu ya. Nah, ketaatan seperti ini tentu jelas tidak tepat ya. Jadi bukan taat karena pemimpin, bukan taat karena gembala, bukan taat karena ada yang kita lihat taat maka kita taat gitu ya. Tidak. Ya, memang betul hamba Tuhan juga harus menjadi teladan di dalam hal ketaatan. Paulus menunjukkan hal itu. Dia menjadi hamba Tuhan, rasul yang menjadi teladan bagi jemaat. Dia memiliki ketaatan yang luar biasa. Nah, jadi di sini mau mengatakan jangan jemaat Filipi itu hanya taat kepada Paulus atau hamba Tuhan, tetapi jemaat harus berfokus taatnya kepada siapa? Taatnya kepada Tuhan, ya kepada Tuhan. Intinya apa? Nah, ini intinya. Ketaatan kita tidak boleh dipengaruhi oleh situasi tertentu. Sekali lagi, ketaatan kita tidak boleh terpengaruh oleh situasi tertentu. Jadi jangan taat karena di situ ada orang taat, karena di situ ada pemimpin, baru kita hormat, baru kita takut, kita mengerjakan sesuatu, ya, karena ada gembala. Nah, misalnya kalau misalnya doa, ada doa, misalnya kan. Nah, kalau tidak ada gembala, kita tidak ikut doa, misalnya yang kalau KTB, yang kelompok bersama atau komsel. Nah, ya, jadi kita melihat orang, si Anu datang nggak? Nah, kalau si Anu nggak datang, mungkin siapa yang kita senangi nggak datang, kita nggak datang. Nah, itu. Nah, itu udah baik. Ya, udah baik. Oke. Nah, kemudian wujud pengerjaan keselamatan yang ketiga itu adalah ya ketaatan yang didasarkan pada hormat pada Allah. Sekali lagi, hormat pada Allah. Jadi sekali lagi ketaatan yang didasarkan pada hormat kepada Allah. Nah, jadi sini Paulus menasihatkan agar jemaat Filipi tetap mengerjakan keselamatan dengan kata takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Nah, kita perhatikan sebenarnya ini sekilas konsep ini terkesan aneh ya. Mengapa? Karena sebenarnya dasar ketaatan kita kepada Tuhan itu apa? Seharusnya kasih gitu, ya. Jadi bukan ketakutan, ya bukan ketakutan. Nah, itu kesannya seperti itu, ya. Tapi kesan ini akan hilang apabila kita mengerti ya kata ketakutan. Seringkali menghukum umatnya itu mengapa? Supaya mereka takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Makanya ada perintah, ada namanya sebab akibat kalau orang tidak taat, maka bisa dihukum gitu ya. Nah, tentu bukan karena hukuman seseorang menjadi takut, tidak. Takut di sini dimaksudkan agar mereka lebih hormat kepada kekudusan Tuhan. Jadi sekali lagi, takut maksudnya hormat kepada Tuhan. Hormat di dalam kekudusan akan Tuhan. Itu maksudnya takut. Ya, bukan takut yang negatif gitu, bukan. Ya, takut kepada penjahat, bukan begitu ya. Atau takut kepada setan, bukan begitu ya. Nah, bukan. Jadi, nah dalam tulisan Paulus, ungkapan dengan takut dan gentar, ini muncul beberapa kali dengan makna hormat, ya hormat, tanpa selalu melibatkan unsur hukuman. Artinya, takut itu, hormat itu bukan karena hukuman, gitu. Ya, misalnya ada peraturan, ada peraturan yang dibuat, misalnya di pendidikan ya ataupun dia serama misalnya ya dia mau mentaati itu ya karena dia takut kepada pemimpinnya, takut kepada kepala asramanya, tentu tidak. Atau karena ingin hormat gitu, tidak demikian. Jadi atau apa? Karena takut nanti dihukum gitu. Ya, dihukum. Nah, daripada nanti dihukum udah taat aja. Nah, ini juga bukan ketaatan yang tepat itu ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus 7:15 itu mencatat bahwa Titus diterima jemaat Korintus. Mengapa? Karena Titus itu adalah seorang yang takut dan gentar kepada Tuhan. Artinya hormat kepada Tuhan. Jadi maksudnya di sini, ia diterima dengan penuh hormat. Jadi Titus diterima dengan penuh hormat. Ya,
sebagai mewakili Rasul Paulus diterima. Mengapa? Karena dia takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Itu mempengaruhi kepada jemaat. Melihat dia si Titus ini adalah yang takut akan Tuhan, yang hormat kepada Tuhan. Akhirnya mereka pun menghargai, menghormati Titus, gitu ya. Tapi tanpa diminta pun, tanpa diminta pun pasti jemaat di Filipi menghargai, menghormati mereka. Ya, oke. Nah, kalau kita perhatikan dalam Efesus 6 ayat yang kelima, Paulus menasihati para budak, ya, agar taat kepada Tuhan mereka dengan takut dan gentar. Ya. Jadi nasihatnya agar mereka takut dan taat kepada, dikatakan agar taat kepada Tuhan mereka dan juga takut dan gentar. Jadi di sini tidak ada ketakutan itu karena indikasi ya takut dihukum gitu ya, atau karena hukuman ya gitu baru dia taat, tidak. Nah, takut dan gentar berarti dengan apa? Itu artinya sikap hormat, ya sikap hormat. Ya. Jadi begitu pula ketaatan kita kepada siapa? Kepada Allah. Harus disasarkan kepada rasa hormat terhadap kekudusan Allah, ya. Kalau budak aja disuruh taat kepada tuannya dengan takut dan gentar, apalagi kita. Kita harus juga memiliki sikap bahkan yang lebih dari itu, ya. Jadi itu ya, jangan kita hanya taat kepada manusia tapi tidak taat kepada Tuhan, sekalipun Tuhan itu tidak kelihatan, ya. Tapi kadang-kala juga kepada yang kelihatan pimpinan kita, atasan kita tidak taat, ya kan? Ya gitu, tidak memiliki rasa hormat gitu ya. Ya, tidak menghargai, menghormatinya lagi gitu kan. Ya. Nah, jadi kita taat bukan karena sungkan terhadap orang lain, bukan, bukan. Atau tuntutan sosial waktu kita taat. Takut kalau berdosa nanti ketahuan, nah dan sebagainya. Jadi bukan karena itu. Jadi kita taat karena kita menghormati keputusan Allah. Saya ulang nih. Kita taat karena kita menghormati kekudusan Allah. Nah, itu. Jadi itulah wujud ya dari kerjakan keselamatanmu atau wujud dari ketaatan kita. Ya, nah, tiga hal itu tadi ya. Ya, itu taat itu harus konsisten. Ya, taat itu tidak tergantung kepada situasi. Jadi dalam situasi apapun tetap taat. Taat itu berarti takut dan gentar atau rasa hormat ya kepada Tuhan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, kekuatan untuk mengerjakan keselamatan. Apa yang menjadi kekuatan kita supaya kita dapat mengerjakan keselamatan itu? Ya, masih di ayat 12. Nah, jenis ketaatan dituntut di ayat 12 tampaknya ini sangat sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena Paulus menjelaskan rahasia kita bisa melakukan itu. Ya, maka ada kata-kata sambung karena. Tetaplah kerjakan keselamatan karena. Nah, itu diawali di ayat 13. Nah, di ayat 13 ini adalah rahasia terletak. Ya, bagaimana kita memiliki kekuatan untuk mengerjakan keselamatan. Jadi bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tapi terletak kepada diri Allah. Maka dikatakan Allah yang mengerjakan kekuatan dari dalam diri kita. Itu disebut dengan kata energio, ya energio. Nah, kata energio ini dalam Alkitab Perjanjian Baru muncul ada 20 kali, ya. Yang 18 diantaranya dipakai oleh Rasul Paulus. Jadi lebih banyak Rasul Paulus yang menggunakannya. Arti yang terkandung di dalam kata ini adalah bekerja dengan penuh kekuatan. Artinya bekerja dengan penuh kekuatan. Nah, kekuatan dari siapa? Tentu kekuatan dari Tuhan. Nah, kita harus perhatikan bersama-sama. Jadi, bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, hormat kepada Tuhan, konsisten kita memiliki ketaatan. Itu yang memberikan kekuatan kemampuan kepada kita siapa? Allah mampukan kita untuk mau taat, ya, atau disebut dengan kata mau itu telo, ya telo, dan juga mampu, energio, ya, mentaati Dia. Jadi sekali lagi kita mau, kita mampu mentaati Tuhan, taat kepada firman-Nya, ya, itu karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Jadi natur kita yang tercemar oleh dosa ini, yang cenderung sebenarnya kita ini bisa saja tidak konsisten taat, ya, di dalam suatu ketaatan. Masih kecenderungan misalnya jatuh dalam perbuatan dosa, kembali kepada kehidupan yang lama, ya, ke duniawi, ya. Nah, nah itu kita masih potensi untuk itu. Nah, jadi seringkali kita taat itu hanya situasi-situasi tertentu saja.
Itu. Ya, mengapa? Kalau saya diberkati taat, kalau ada yang mengawasi taat, gitu kan. Nah itu, tentu itu tidak seperti itu ya. Nah, kita juga tidak jarang menaati Allah tetapi dengan motivasi atau dasar yang salah. Loh saya mau taat, taat kepada Tuhan jika Tuhan memberkati saya. Saya mau taat kalau, eee, dari ketaatan saya diberikan berkat. Nah gitu, baru taat gitu ya. Nah, melalui ini kita perhatikan bersama-sama, tentu tidak demikian. Jadi, intervensi dari Allah di dalam diri kita, ya sekali lagi, ya melalui intervensi dari Allah dalam diri kita, kita diberi kemauan dan juga diberikan kemampuan untuk taat. Ya, tugas kita apa? Tanggung jawab kita apa? Yaitu berserah. Ya, berserah, ya. Jadi kita harus berserah. Ku berserah, ku berserah. Kita serahkan hati dan pikiran kita dan seluruh hidup kita dipimpin oleh Tuhan untuk kita taat. Nah, itu kekuatan. Jadi sekali lagi, jadi bukan kekuatan dari manusia, ya, supaya dia taat, ya, tetapi kekuatan yang dikaruniakan Tuhan. Jadi sama, ketika kita memperoleh keselamatan itu karena kasih karunia, karena iman yang dikaruniakan kepada kita, dan sekaligus juga diberikan kepada kita kemampuan dan kemauan untuk taat. Tinggal kita berserah. Wow, luar biasa, ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk dalam penerapan atau aplikasi. Apa yang menjadi aplikasi dari firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Ya. Tapi sekali lagi saya mengatakan kerjakanlah keselamatan keselamatan bukan berarti kita menambahkan sesuatu untuk memperoleh keselamatan. Kan, ya? Ya, bukan. Jadi kerjakan keselamatanmu sama dengan usaha manusia, pekerjaan manusia, bukan demikian, ya. Nah, jadi ketika bersama-sama, ya dalam kehidupan keluarga kita seringkali berada dalam situasi yang seringkali sulit untuk taat. Betul, ya. Ya, kita sudah tahu bahwa kita harus taat, ya. Kita diperhadapkan seringkali dalam dua pilihan, mau taat kepada Tuhan, ya, atau taat kepada ya manusia atau tidak taat. Nah, seringkali kita mengalami kesulitan, misalnya orang yang bekerja sebagai bisnis, gitu kan, kadangkala ada kompromi-kompromi gitu kan, padahal udah tahu bahwa itu tidak boleh kan gitu. Ya, korupsi uang, korupsi waktu, ya, nah, atau menyalahgunakan jabatan, kedudukan, ya, karena dia sudah tahu dalam aturan perusahaan tidak boleh itu. Ya dia di sini diperhadapkan dengan dua pilihan, ya, mau taat atau tidak. Tapi katakan, "Aduh kalau taat, ya saya saya uang saya seperti ini aja, jauh uang saya sedikit aja kan," gitu. Ya dari mana saya bisa mendapatkan uang? Sehingga kompromi ya, dengan segala cara dilakukan untuk mendapatkan uang, melanggar aturan yang ada, ya. Nah itu saya katakan, kalau saya taat, waduh bisnis saya itu nggak lancar ini. Nah, tapi kalau saya tidak taat, nah saya kemungkinan bisnisnya lancar. Nah itu, itulah pikiran manusia, sering diperhadapkan dengan dua pilihan, ya kan? Ya. Oke, jadi ini perlu kita perhatikan bersama-sama, ya. Apakah kita mau mengambil komitmen untuk mentaati Allah, bagaimanapun sulitnya? Tadi udah katakan, taat itu konsisten. Taat itu dalam segala situasi apapun harus taat. Ya, ya tidak boleh kompromi sama sekali. Itu namanya taat, ya. Nah, dan kita lakukan itu dengan takut dan gentar atau hormat kepada Tuhan. Nah, kita juga tidak jarang diperhadapkan antara waktu bagi Tuhan dan juga bagi pekerjaan. Itu pilihan, pekerjaan atau ada waktu untuk Tuhan. Dalam hal ini misalnya berdoa, membaca Alkitab, ya, mana yang lebih kita dahulukan? Apakah, pekerjaan kita? Apakah pelayanan kita? Nah, bagi pelayan Tuhan, hati-hati. Sekalipun itu sifatnya pekerjaan rohani, ya, yang lebih mendahulukan itu, tapi tidak yang mendahulukan Tuhan, sama saja. Ya, jadi harus lebih dahulu mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Jadi kalau dibuat urutan, nomor satu itu adalah Tuhan, ya. Nomor 2 keluarga, nomor 3 pelayanan ataupun pekerjaan. Jangan diubah. Seringkali orang, lebih mengutamakan pekerjaan, melalaikan pelayanan, meninggalkan doa, meninggalkan keluarga, demi untuk mendapatkan uang, ya. Tidak lagi melayani, tidak lagi berdoa,
Nah itu ya. Nah, tadi tetapi kelihatannya rohani gitu ya. Sebenarnya itu bukan rohani, itu rohana gitu ya. Oke, baik. Nah, masih dalam penerapan. Nah, di sini tantangan buat kita ya. Apakah kita mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya? Sekali lagi, apakah saudara dan saya mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya? Tentu harus, ya. Nah, tapi kadangkala ini diperhadapkan kita harus memilih, mengikuti kata hati kita, ya, atau mengikuti kehendak Allah, ya. Nah, terutama yang berkeluarga yang sudah menjadi suami istri, ya, ada persoalan, ada masalah dalam keluarga, ya, masalah keuangan, ataupun mungkin ada kelakuan-kelakuan yang tidak baik yang diperlakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya, ya. Nah, apakah pilihan itu untuk cerai? Ya, nah cerai. Duh, daripada seperti ini di tempat yang membuat saya seperti neraka gitu kan. Nah, kata hati kita mungkin mengatakan, udah cerai aja, masa kamu menderita? Nah, masa kamu terus diperlakukan seperti itu, diperlakukan kasar oleh suamimu? Udah lebih baik cerai, tinggalkan. Nah, itu kata hati atau bisa juga kata iblis gitu. Ya, itu pilihan. Ya, pilihan. Jadi itu. Tapi kita mau milih apa? Padahal Tuhan mengatakan, ya, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ya kan? Nah itu tidak boleh. Ya, berarti itu udah konsekuensi kita. Berarti kita cari solusinya. Mengapa terjadi hal yang demikian? Mengapa suami kasar? Mengapa istri kasar? Ataupun ada hal-hal yang kita bisa melihat penderitaan dalam keluarga. Pasti ada solusinya. Penting ada kesadaran dan ada pengakuan dan ada komitmen untuk apa? Ya memperbaiki, gitu ya. Ya harus mengalah gitu satu sama lain. Mengapa dilakukan itu? Karena takut Tuhan, hormat kepada Tuhan. Ya. Jadi mau katakan di sini, apapun kesulitan kita, situasinya, kita harus mau memilih Allah. Sekali lagi, walaupun sesulit apapun itu, tetap harus memilih Tuhan di atas segalanya. Ya, karena Allah akan bekerja dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada diri kita sehingga kita bisa melampauinya, bisa melaluinya, dan kita bisa mampu melaluinya, menyelesaikannya. Yang penting sekarang kita mau nggak taat, gitu ya. Jadi itu, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kerjakanlah keselamatanmu sudah sangat jelas. Jadi jelas, kerjakan keselamatanmu itu adalah merujuk kepada ketaatan kita kepada Kristus, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan ketaatan itu adalah terus-menerus konsisten, dan ketaatan itu dalam segala situasi, dalam segala kondisi apapun, sulit sekalipun kita harus taat, dan ketaatan itu rasa hormat kepada kekudusan Tuhan. Ya. Jadi lagi ini penting buat kita semuanya supaya kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan, taat taat kepada Tuhan ya taat kepada firman. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan ya mengasihi firman-Nya. Bagaimana kita mau mengasihi firman-Nya itu? Ya baca, renungkan, lakukan, taati. Ya. Oke, baik. Kiranya ini boleh bermanfaat bagi kita semuanya. Dan silakan di-subscribe bagi yang belum, dan silakan dibagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ya bagikan banyak-banyak. Bisa berikan komentar, ya, pertama kita mau yang sudah diberkati, ya berikan komentar. Atau mungkin juga ada yang ingin bertanya, ya, ya itu silakan nanti hubungi saya di 08 222 0333 225. Sekali lagi 08 222 0333 225. Nah, saya akan kalau Anda berlaku sopan dan ingin didoakan, ya, atau mungkin ada pertanyaan, saya akan responi dengan baik, dengan penuh kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, shalom.